namanya anak-anak mudanya mereka sudah maksudnya tahu pegang senjata kan, sudah wajib militer kan, wajib militer. Jadi Indonesia iya, Indonesia kan mau masuk tentara harus ya paling tidak ya kan, bahasanya kan susah lah. Tapi kalau jiwa nasional, jiwa untuk membela negara pasti ada lah, namanya anak-anak muda Indonesia kan. Tapi Bapak masih yakin anak-anak muda sekarang masih kalau saya kira itu masih ada tidak? Kalau saya sekarang perhatikan paling banyak game. Kayak kita, Pak. Ya. Kalau saya juga, ya saya nggak bisa pungkiri. Main game tuh, nonton TikTok, lihat cewek-cewek cantik gitu kan. Itu sebenarnya perang sebenarnya, Pak. Apa itu? Hal-hal seperti itu dari media. Iya, itu kan sekarang kan kita kan ini bukan bukanlah perang lagi. Bukanlah perang secara ketuk-kutukan begitu. Sekarang kita kan perang ini teknologi kan. Iya. Medsos ya kan. Kayak HP gitu kan. Nah, Indonesia cuma jadi konsumen itu, Pak. Bagaimana pendapat Pak? Konsumen. Iya. Tapi kan ada hikmahnya kan kita tahu informasi dari luar. Dulu kan atau Sami kalau konsumen tetap dia tahu anunya tuh barang-barangnya apa ya, tetap dia tahu, Pak. Tapi kalau mau menciptakan kan bagaimana itu? Apanya? Nah, dia cuma jadi negara konsumen sih. Indonesia. Iya. Iya sih. Tapi kalau mau dipikir lagi, kenapa bisa begitu? Ya sebenarnya kan Indonesia itu banyak orang hebat, tapi sekolah di luar tidak pernah direkrut sama pemerintah. Anggaplah kemarin yang penemu ini anak muda kan pesawat terbang kan bisa terbang. Rekrutlah itu mereka, ya kan? Iya kan? Ada juga itu anak kecil yang bisa ciptakan kayak bensin begitu kan? Iya. Bahan bakar kan, kayak bensin. Ada kan sampai sekarang kan tidak pernah direkrut. Atau bukan itu hanya untuk penyebar isu saja? Bukan penyebar isu itu sebenarnya memang ada kayak kemarin kan ada di daerah Pindrang itu kan yang membuat pesawat, tapi sudah direkrut sama pemerintah. Tapi tidak ada. Tapi kalau dibilang sudah itu tenggelam karena berita-berita. Ya mungkin tidak ada. Kalau dulu zamannya Soeharto bagus. Kenapa saya bilang bagus? Anak-anak muda yang berkualitas, yang pintar-pintar itu dikirim ke luar negeri. Sudah itu pulang dikembangkan lagi. Hasilnya itu kayak Malaysia dulu kan belajar sama kita cara bercocok tanam. Jadi sistem pemerintah sekarang beda sama Soeharto? Kalau sama saya? Kalau Soeharto beda lah. Sekarang ini kayak banyak utang negara ini. Kalau utang Sami harus kita semua ya pasti utang. Tapi kemarin kan SBY kan dilunasi sama SBY dulu. Yang saya tahu tuh 10 tahun menjawab SBY dilunasi. Kira-kira Pak Rizky, kalau misalnya itu disetujui undang-undang HIP, kacau negara itu? Saya rasa kacau lah. Kayak di Pontianak kalau saya lihat tadi pagi, Pontianak sudah ada gerakan sultannya gitu kan, dia bilang kalau diterbitkan itu pasti dia akan berperang. Kalau mau dipikir lagi kayak dia mau berperang sama siapa maksudnya? Ini kayak ya itu yang bahasa kasarnya ya siapa yang terbitkan itu siapa yang koordinir, ya kan begitu. Ya langsung lah PD Perjuangan. Kalau mau dipikir PD Perjuangan kan, yang mengusulkan itu. Berarti pembuat kerusuhan mungkin. Garis besarnya pembuat kerusuhan. Bahasa kasarnya begitulah. Karena benderanya dibakar, terus tidak tahu pasti siapa yang bakar kan, tidak jelas juga siapa yang bakar di situ. Kalau dibilang 212 mau bakar ya tidak mungkin lah. Kemarin bendera tauhid saya dibakar diam-diam, tidak ada yang ribut. Kalau mau dipikir lagi bendera merah putih dibakar di Papua, mana ada ribut. Bapak sakit hati bendera tauhid dibakar? Ya sebagai orang Islam ya pasti sakit hati lah. Tapi Bapak saya pikir lagi biar bagaimana kan tetap yang bakar dia tidak paham. Iya. Kedua juga mereka juga saudara kami tuh, saudara kita kan. Apa mau ribut-ribut? Kayak ini undang-undang demo ganti untuk apa lagi mau? Sekarang intinya mendingan diusut saja deh korupsi yang mencuri ya kan, saya diusut saja. Nggak usah undang-undang bikin undang baru, bikin pusing.
Iya. Kalau saya tuh jadi apa? Jadi pemimpin tuh paling begitu. Berarti untuk pemerintah sekarang garis besarnya banyak perencanaan perundang-undangan kacau balau begitu ya. Iyalah, karena ribut tuh. Iya. Sekarang kan ribut. Yang tidak mesti di bahasa kasarnya, tidak mesti dipermasalahkan, dimasalahkan. Begitu. Undang-undang sudah konkret, sudah jelas, sudah final, diubah. Undang-undang 45 sudah benar, sudah. Itu kan orang hebat dulu yang kayak Soekarno, Hatta, Cokroaminoto. Itu mereka kan pahlawan-pahlawan kita kan yang memang yang pemikiran luas sekali dia punya pemikiran. Tapi kan undang-undang dibuatkan sesuai dengan Iya, DPR, MPR, sudah ada calon legislatif. Zaman sekarang legislatif kan kalau mau dipikir, DPR kerjanya apa sih sebenarnya? Tujuannya apa mereka? Dia itu untuk apa? Menjadi anggota dewan gitu, wakil rakyat untuk apa? Buat undang-undang ini, undang-undang itu, ya kan? Tapi kan bagus Pak, nanti rencananya mau pindah ibu kota Pak. Kalau saya tuh bikin habis uang saja. Masa Pak? Iya, karena apa? Ini kita kan sudah kayak ini negara memang mau dibangkrutkan. Kenapa saya bilang begitu? Kenapa bisa Pak? Buktinya, kenapa bisa? Iya. Utang saya belum bunganya berapa? 2,5% Dari kolektor. dari Cina tuh. Oh saya kira deh. Kolektor aja. Dulu mana Indonesia mau minta sama Cina kecuali pemerintahan sekarang. Iya. Indonesia nggak pernah. Dulu kan Indonesia mau utang sama IMF tuh dulu. Iya. Begitu. Sekarang ya inilah negara ini memang kayak ada kebangkitan begitu loh. Ya jujur saya bilang kebangkitan PKI sudah mau muncul lagi, bahasa katanya begitu. Iya. Memang begitu. Kenapa? PKI muncul lagi maksudnya Bapak? Iya, karena nyata-nyata sudah jelas kemarin kan ada videonya itu di Facebook. Apa? Di apa? Di Facebook itu. Oh, di Facebook. Videonya. Bilang kami dulu PKI kan, terus bergabung sama PDI. Ya kan? Ada itu videonya. Kami bangga jadi anak PKI. Iya, kami bandar PKI. Misalnya kok dulu di DPRD, anggota dewan lagi. Tapi dia sekali kemarin waktu itu ya. Yang penulis buku. Penulis buku itu waktu membela siapa waktu itu kasusnya? Apa? Siapa namanya itu? Berarti dia kan udah udah ada jiwa-jiwa Ya, merusak begitu ya. ya. Sebenarnya begini, kalau saya itu PKI, kalau saya punya pemikiran tuh saya bukan dan pemikiran dan fakta kan yang terjadi. Itu PKI tujuannya kan sama rata, toh sama rasa. Maksudnya itu maju, bagus. Cuma salahnya di situ, pemahamannya itu tidak percaya sama Tuhan. Itu cuma itu saja. Itu perbedaannya saja. Tapi kalau maju ya maju lah, sukses, bagus, bangun gitu. Tapi untuk apa juga kalau kayak rakyat terus tidak kenal Tuhan? Kan begitu. Banyak kita yang hidup ada yang langsung tidak ada ciptakan, ya kan? Logikanya kan begitu. Nah, yang jadi pertanyaan, PKI itu kan sudah dihilangkan pada zamannya Soeharto toh? Iya. Maksudnya kenapa sampai sekarang masih diperdebatkan masalah PKI, munculnya PKI? Berarti kayaknya anak-anak PKI masih ada dendam kapan? Ya mungkin begitu. Ya namanya orang tuanya dibunuh, ditangkap pasti sakit hati kan. Iya betul. Terus adanya tahun 98 itu adanya berbaur sama masyarakat. Mereka kan pintar. Anak-anak PKI itu pintar semua memang. Iya. Anak PKI pintar-pintar mereka semua itu. Cuma syarat kepintarannya itu disalahgunakan. Banyak juga mereka berjasa untuk negara. Iya. Dia ikut berperang, memang pasti berperang juga di serangan Belanda, pasti berperang juga. Sampai dulu ketua tahun 48 itu kan kayak Musso, Aidi itu kan tahun 65. Itu kan mereka itu memang hebat, lebih-lebihnya ke luar negeri, bagus. Tapi kalau mau dipikir, kenapa sih saya punya pemikiran tuh, untuk apa sih sebenarnya mereka bangkitkan lagi itu yang luka lama, Iya. iya kan?
Tidak mungkin juga itu kayak ulama-ulama, santri-santri, tentara apa yang kamu bunuh itu, ya. Terus sekarang kan dia katanya dia yang korban. Kan tidak ada sebab, tidak ada akibat, begitu, tidak ada apa, tidak ada asap, tidak ada api, kan begitu. Nah ada ini nggak tahu, ada artikel tuh di Facebook atau artikel-artikel di media sosial. Ya. Itu kerusuhan-kerusuhan yang terjadi pada tahun 98 identikan sama pergerakan PKI. Itu betul kan? Itu kan dulu politik, pada waktu itu kan Kayak begini Pak, kayak kerusuhan 98 tuh krisis, kayak kerusuhan Poso itu kan terjadi pada tahun-tahun yang sama tuh. saya kira orang-orang hebat, orang-orang besar itu yang tahu, kayak pada waktu itu kan namanya Wiranto Panglima kan. Iya. Yang namanya intelijen itu pasti tahu lah. Orang intelijen di. Iya, pasti tahu lah. Bila ada nanti begini, ada begitu, itu sudah kayak dibentuk, Kayak kan settingan di. kayak settingan dibentuk gitu lah, sudah direncanakan gitu. Harus begini. Bagaimana bisa tumbang ini rezim. Kan kalau mau berkaca tuh kayak berkaca pada filmnya G30 SPKI itu kan merencanakan dari DNID itu apa pergerakan di Sulawesi, pergerakan di Kalimantan, pergerakan di Jawa siapa, pergerakan di Sumatera. Nah kan 98 kan mirip-mirip itu Pak, pergerakan di Jakarta. Nah di Kalimantan ada pergerakan di apa kerusuhan Sampit, pergerakan di Sulawesi ada kerusuhan Poso, Ambon. pergerakan di Ambon ada kerusuhan Ambon pada tahun-tahun yang sama. Berarti ada keterkaitannya di situ Pak. Menurut bagaimana Pak? Atau cuma tanggapan saya bagaimana? Yang sekarang kan apa kemarin kan sudah terjadi, ya kan? Maksud saya itu kan semua politik. Iya. Politik itu bisa yang benar jadi yang salah jadi yang benar. Iya. Dan tidak ada yang abadi politik itu. Biar saudara sendiri pun kalau boleh paham dengan saya bunuh. Begitu punya Walaupun prinsip. saudara kandung dia. Iya, prinsip. Contoh kayak Aidit punya saudara kan ada juga kan? Iya. Iya kan? Tentara saudaranya itu. Karena beda paham. Pemahaman. Iya. Tapi sebenarnya kalau mau dipikir, ini negara sebenarnya kalau bukan pemimpin yang punya hati, maksudnya dia bicara pemikiran, ya pasti mulai godaan setan apa kan, pasti pikirannya lain-lain lah. Belum ada duit, belum ada perempuan apa kan, pasti banyak godaannya. Tapi kalau pemimpin pakai hati untuk rakyat, insya Allah pasti maju. Indonesia ini bisa jadi power bisa. Lebih spesifik kayaknya Pak. Pemimpin harus punya agama yang taat. Iya, pemimpin itu walaupun agama apapun itu, pastikan semua agama kan mengajarkan yang kebaikan. Iya. Mau agama Islam, mau agama Kristen, mau Buddha, Hindu, mereka itu punya tujuan masuk surga, ya kan? Iya. Cuman kadang kita merasa kita paling suci, paling hebat, paling bagus beribadah, terus kita merendahkan orang. Itu yang salah sebenarnya. Tapi kalau kita berpikir sesuai dengan tuntunan, umpamanya ada kan di Al-Quran, bagimu agamamu, bagiku agamamu, bagimu agamamu, bagiku agamaku, lakum dinukum waliyadin. Itu kan bagi saya sebagai umat Islam, ya itu saya yakini. Adapun juga orang dari luar saya harus sayang mereka, biar bagaimana kan juga mereka kan ciptanya Tuhan. Kalau kita bicara masalah kebaikan tuh, masalah bagaimana bisa negara baik itu kan dari pribadi masing-masing. Tapi Saya kan bukan pemerintahan, saya kan cuma penyimak tuh, bukan juga politisi, iya. oposisi, relawan. Lain ceritanya sama orang yang beda kalau yang berbeda. Kamu ngantuin ya? Nah. Ngantuk. Berarti yang berbeda dari dia nabunuh kapang nih. Kenapa tuh? Yang berbeda dari dia nabunuh kapang nih. Iya. Artinya Biar saudaranya. namanya politik itu kejam, apapun itu. Tapi kan kalau mau dipikir lagi, saya bilang tadi, politik untuk tujuannya itu apa? Masuk politik untuk apa? Islam juga kan ada politik, belajarnya politik, tapi dengan syariah toh. Begitu juga
agama lain. Mereka punya politik tapi tujuannya apa? Tergantung dari manusianya. Kita kembali kepada apa? Kayak pemikiran sudah kayak Amerika kan. Amerika kan sudah ada di bulan. Kita ini baru mau ke bulan. Nah, itu Nah, pemikiran- kita karena itu Pak, terlalu banyak berkutat. karena ada yang hebat, ada orang hebat tindis, ada orang hebat tindis, Saling tindis berarti. nah, jadi susah. Cobalah kita semua tuh, anggaplah mereka ini semua, anggaplah semua ini partai bersatu, bagaimana membangun negara. Korupsi, kamu kompak nih, PDI ini Pak, PDI, Golkar, P3, Gerindra, semua partai, terus kompak. Kadang-kadang korupsi langsung gantung, selesai. Kenapa bisa hebat Cina? Karena langsung dapat korupsi, langsung gantung tembak. Hebat dia. Kalau mau dipikir tidak punya Tuhan, tapi secara hukum bagus. Oke. Kayak Nah, saya ini masalah kayak editor gerasi. Masih ke masalah perpolitikan. Nah, politik. Saya tuh suka politik. Lanjut nih, enggak apa-apa. Tidak apa aja. Kan jadi part 2 nanti, Pak. Kalau Pak, misalnya ada pergerakan itu nanti, kita di bagian apa, Pak? Kalau saya pribadi, kalau pergerakan kayak ini, Karena itu undang-undang ini kan, takutnya ini kan undang-undang misalnya terjadi itu terjadi kerusuhan apa, keributan apa, terus perang saudara gara-gara undang-undang ini. Makanya saya bilang tadi, itu undang-undang kan sudah konkret, sudah final. sudah final. Nah, kenapa mau dirubah lagi kan? Pasti kan marahlah umat-umat yang lain. Tapi Ya, kan itu khususnya Pak Islam. baru wacana kan. Bukan lagi wacana, ini masih ditunda. Ditunda kan bukan berarti dibatalkan. Masih bisa ditandatangani kan? Iya. Begitu kalau ditunda. Beda lah, tunda sama langsung dihilangkan. Tapi sudah dibahas itu di di komisi berapa? Oh pastilah, kemarin kan ulama MUI kan sudah menghadap, tapi kan yang saya tahu mereka menghindar dari itu. DPD kayak Golkar, Gerindra itu sudah oke lah, tidak setuju kan? Ya kan? Iya. Susah lah kalau politik itu kita mau bahas, karena bukan kita punya ranah di situ. Cuma kita cuma tahu saja bahwa begitulah. akan pasti terjadi huru-hara di mana-mana, keributan. Kalau menurut Bapak berarti harusnya Indonesia ini yang pimpin tetap di militer atau sipil? Kalau saya pribadi militer. Kenapa? Dasar saya begini, tidak mungkin itu seorang tentara mau berkhianat kepada negaranya. Karena ada sumpah prajurit Sabta Marga. Jadi dia tidak akan. Saya bukan tentara, tapi saya pelajari dia punya undang-undang. Nah, itu kesatria seorang prajurit. Nah, itu ada memang undang-undangnya Sabta Marga. Itu setiap hari mengulangi. Nah, kayak orang sembahyang kan, sholat itu harus diulangi. Dia juga mereka begitu juga. Jadi pasti mau tidak mau, pasti dia bela negaranya. Omong kosong lah itu. Tapi menurut Bapak, kalau untuk sekarang kemiliteran, misalnya kepolisian atau TNI, apakah sudah ada disusupi itu PKI? Kalau aparat sebenarnya kan mereka sudah tahu lah, cuma kan namanya manusiawi lah. Oh, maksudnya mereka sudah tahu? Iya, begini. Otomatis itu mereka kan orang pintar, orang hebat semua kan. Dalam TNI sudah ada bahan PKI-nya? Iya, sudah tahu. Cuma kan mereka kayak polisi, TNI, tahu lah. Tapi kan ada aturan. Dia tidak berani juga. Oh. Mengerti maksudku? Ada aturan yang membentengi dia, menghalangi dia, tidak bisa masuk di situ. Nanti kalau sudah huru hara langsung menan turun, terus ini kekuasaan negara diberikan kepada rakyat. Kan negara ini Indonesia ini kan
Semua negara itu kan kekuatan rakyat. Rakyat kan yang Iya, sebenarnya yang di pimpin tangan rakyat. kekuatan kekuatan ada di tangan rakyat tuh, maksudnya kekuasaan ada di tangan Kekuasaan rakyat. ada di tangan rakyat. Iya, itu kan begitu. Iya. Yang saya tahu. Iya, memang Pak. Hmm. Orang kalau negara demokratis ya pasti. Pastilah kekuasaan demokrasi sama. kan. Iya, demokrasi begitu. Biar di Amerika, Eropa, pasti begitulah. Iya. Di India, Pakistan, semua begitu. Kekuasaan itu pasti yang paling utama itu rakyatnya. Bapak sebagai rakyat ini Pak, misalnya saya tanyakan di mana keadaannya wakil presiden? Wakil presiden. Ya, Bapak sebagai rakyat maksudnya. Ini Oh. pertanyaannya saya Bapak sebagai rakyat. Amin, amin. Iya. Pak Amin, Pak Amin. Kiai Haji Ma'ruf Amin. Pak Amin. Kalau saya ini Di sedih mana ya. Pak sekarang? Kalau saya melihat mereka, Kalau menurut kalau saya Bapak? melihat tuh dia Iya, sedih iya. saya. Hah? Kasihan. Jadi Sedihnya apa istirahat. kalau saya tuh kalau saya orang tua, Iya. ya kan, ya di rumah lah, istirahat. Nggak usah capek-capek berpikir. Tapi dia mungkin duduk di ruangan kan bikin Ya kalau mau dipikirkan nanti dia juga dia kan orang hebat, sudah tahu semua masalah Kan profesor agama, tahu semua, profesor lah, gelarnya sudah ada, jabatan kiri kanan, ya kan. Kalau saya pribadi sebagai rakyat, ya saya doakan aja insya Allah dapat hidayah tuh. Maksudnya sudah tinggalkanlah, kasih banyak anak muda yang hebat tuh di belakang ini kan banyak. Di Indonesia kan banyak orang hebat, orang pintar pintar masalah politik, Iya. ekonomi, banyak lah.